Setiap kali kita mendengar kata masalah atau problem, ada sebagian orang meresponnya dengan ini adalah beban. Ini adalah sesuatu yang memberatkan dalam hidup. Tetapi ada sebagian orang ketika mendengar kata masalah atau kata problem, dia merasa tertantang untuk bisa melewati. Dia sudah mulai berpikir bagaimana caranya saya bisa mengolah masalah itu menjadi berkat. Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Salam sehat untuk kita semua. Ketika saya membaca Injil Matius bab 24 ayat 13, di sana tertulis, tetapi siapa yang bertahan sampai kesudahan, ia akan selamat. Ada dua kata kunci di sini, bertahan dan selamat. Beberapa tahun yang lalu, ketika seorang imam berjumpa dengan saya, dia berkata, "Suster, semangat, tetap berjuang. Karena orang yang bertahan dalam masa susah akan menang, akan memperoleh keselamatan." Saya menyambutnya dengan senyum, karena memang pada saat itu saya sedang berjuang, saya sedang berusaha untuk memperoleh sesuatu yang sedang saya impikan. Ternyata di dalam kehidupan kita, Tuhan menyediakan banyak peristiwa, dan peristiwa-peristiwa itu dihadapi dengan syukur dan juga dihadapi dengan air mata. Kembali dalam kitab suci, dalam Injil Matius yang saya ungkapkan tadi, bahwa tetapi siapa yang bertahan sampai kesudahan, ia akan memperoleh keselamatan. Bertahan dalam konteks apa? Tentu bertahan ini adalah ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang yang sedang berjuang, sedang berusaha keras, sedang bekerja keras untuk meraih sesuatu, meraih mimpi, meraih cita-cita. Nah, di dalam proses meraih mimpi, meraih cita-cita, ataupun memperjuangkan hak-haknya untuk memperoleh keadilan dan kebenaran, setiap orang pasti dihadapkan pada situasi-situasi yang tentu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka itu menimbulkan problem atau menimbulkan masalah. Dan justru bagi orang yang menerima masalah atau problem dengan hati yang berat dan merasa itu sebagai beban, maka sesungguhnya jalan itu tertutup baginya. Tetapi barang siapa menghadapi masalah, menghadapi problem, dan dalam hati berkata bahwa ini adalah kesempatan yang Tuhan sediakan untuk menantang diri saya, untuk mencambuk mentalitas saya, untuk bisa berubah, maka setiap masalah, setiap problem diterima dengan syukur, diterima dengan hati senang, diterima dengan hati bahagia. Banyak hal berubah di dalam menghadapi problem atau masalah. Pertama, dalam pikiran kita. Ternyata ketika dihadapkan pada masalah atau problem-problem yang berat, bila kita merasa ini adalah tantangan untuk kita maju, maka langkah pertama adalah bertahan di dalam masa-masa susah. Karena kita mau bertahan di dalam masa susah, maka pikiran kita dipacu untuk berpikir bagaimana caranya kita bertahan, bagaimana caranya kita melewati masa susah ini. Pikiran kita tidak lumpuh, tapi pikiran kita dibiarkan untuk bekerja terus menerus, sehingga pada suatu waktu nanti semua jalan itu terbuka, karena pikiran terbuka, hati terbuka,
maka segala sesuatu masalah maupun problem kita jadikan kesempatan untuk menempa diri, untuk menantang diri, untuk cambuk pada diri kita sendiri, agar kita mengukur sejauh mana kekuatan kita dan sejauh mana kelemahan kita dalam menghadapi setiap masalah dan dalam setiap problem hidup. Dan ternyata pikiran yang tidak lumpuh, pikiran yang tidak kerdil, pikiran yang selalu terbuka dan terus berusaha mencari alternatif, mencari jalan keluar, mencari solusi, maka Tuhan akan memberkati setiap pikiran-pikiran kita. Tuhan akan memberikan ide-ide cemerlang, dan pada akhirnya kita memperoleh jalan terbuka, bahkan akhirnya kita berdamai dengan masalah atau problem dalam hidup kita. Pesannya bagi kita adalah setiap masalah yang ada, setiap persoalan yang ada, jangan membiarkan pikiranmu itu buntu, dan jangan merasa bahwa tidak mampu. Berjuang dulu, berusaha terlebih dahulu. Kita akan melihat bahwa segala sesuatu selalu terbuka bagi kita. Justru masalah atau problem adalah kesempatan di mana Tuhan membiarkan kita untuk memaksimalkan nalar kita, memaksimalkan pikiran kita, sehingga disitulah kita akan mengukur sejauh mana saya mampu mengolah pikiran saya, mengolah nalar saya untuk sampai kepada impian saya atau mencapai tujuan saya. Yang kedua, hati. Ketika masalah datang, ketika problem dihadapkan pada kita, hati kita seperti apa yang kita inginkan? Hati yang diliputi dengan kesedihan, ketakutan, kecemasan, kegelisahan, atau hati yang terbuka dan belajar untuk berdamai dengan setiap masalah. Memang tidak gampang, memang tidak mudah, tetapi hati yang terus-menerus dijaga untuk tetap berkomunikasi, berelasi dengan Allah, maka lambat laun kita akan berdamai dengan setiap masalah, setiap problem yang ada. Hati yang terus terbuka dan berdamai dengan keadaan, dengan masalah, niscaya Allah akan memberkati. Maka hadapilah setiap masalah, kata orang, hadapilah dengan senyum. Dengan menghadapi setiap masalah dengan senyum, hati akan bahagia, hati akan damai. Maka kita harus menentukan setiap masalah yang datang, kita harus menentukan sikap. Saya menghadapi dengan kesedihan, ketakutan, kegelisahan, kecemasan, atau saya menghadapi dengan hati tenang, hati damai, hati yang terbuka. Dan yang ketiga, mentalitas kita. Dengan masalah problem yang semakin hari semakin bertambah, bahkan semakin berat, kita sudah terbiasa mengolahnya dengan pikiran kita dan juga menyikapi dengan hati yang terbuka dan damai. Maka percaya, mentalitas kita akan terbentuk menjadi seorang yang pemberani. Berani karena benar, berani karena ingin keadilan, berani karena ingin meraih cita-cita, ingin meraih mimpi. Maka setiap masalah, setiap problem akan menjadi berkat. Lebih dari itu adalah bahwa kita dapat melihat setiap masalah, setiap problem adalah kesempatan emas yang disediakan Tuhan bagi kita untuk memaksimalkan daya pikir kita, memaksimalkan hati kita, memaksimalkan mentalitas kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kembali kepada masing-masing orang, baik anak-anak dengan persoalan-persoalannya sebagai anak-anak, ya, orang-orang muda dengan persoalannya sebagai orang muda, para keluarga juga dengan persoalannya. Kita semua punya persoalan.
Mari kita ubah pola pikir kita. Yang lalu mungkin kita jadikan itu beban. Kita jadikan itu masalah berat dalam hidup kita yang membuat kita lumpuh dan tak berdaya. Mari sebagai orang beriman kita bersandar kepada firman Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Injil Matius bab 24 ayat 13. Kita harus bertahan sampai kesudahan. Jangan setengah-setengah. Karena setiap orang yang bertahan dalam masa-masa susah, dalam masa-masa sulit sampai kesudahan, maka ia akan memperoleh keselamatan, memperoleh kemenangan. Maka mari kita juga memperbaharui pola pikir kita, cara pandang kita, sikap hati kita, mental kita terhadap setiap persoalan-persoalan yang pelik yang kita hadapi secara pribadi, di dalam keluarga kita, di dalam tempat kita berkarya, di dalam tempat kita bekerja, di dalam membangun komunikasi relasi dengan orang lain. Kita semua tidak luput dari masalah. Kita semua tidak luput dari apa yang disebut dengan problem. Pada akhirnya, masalah atau problem kita lihat sebagai kesempatan emas dari Allah dan dari semesta ini untuk memperbaharui kita, untuk mengubah kita, untuk menjadi lebih baik dan lebih sempurna lagi. Terima kasih, semoga ini menjadi permenungan dan inspirasi bagi kita semua. Tuhan memberkati.